Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 4. Cerita dimulai. Waktu benar-benar tidak berlalu dengan begitu cepat karena untuk membunuh ratusan goblin itu, Suho membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, setelah berjuang untuk waktu yang lama dengan berlumuran darah dan juga luka, akan tetapi level Suho terus meningkat. Dan di saat ia naik level, luka-lukanya karena terkena senjata para goblin dengan sangat cepat, luka itu telah sembuh yang seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Setelah perhitungan waktunya telah berakhir, maka para goblin yang tersisa telah menyebar ke dalam kegelapan dan langsung menghilang begitu saja. Suho mencoba untuk melihat sekitarnya tanpa menurunkan kewaspadaannya. Di saat itu ada begitu banyak mayat-mayat goblin yang tergeletak di sekitarnya. Keheningan yang begitu mencekam telah kembali mengintimidasi tempat itu. Di sampingnya terdengar Beru yang bertepuk tangan sembari berkata, "Wahai raja kecil, kau sangatlah luar biasa. Sejak dari awal aku tidak pernah ragu kalau kau akan dengan mudah menyelesaikan kuis ini." Namun Suho menanggapi perkataan Beru dengan mengucapkan, "Dasar sialan, kau sama sekali tidak mau membantuku." Kemudian sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau Suho telah mendapatkan sebuah hadiah dari menyelesaikan kuis itu. Tanpa pikir panjang, Suho langsung membuka hadiah itu dan ia telah mendapatkan runestone, sebuah batu yang bisa mengekstrasi bayangan. Melihat hadiah yang ia dapatkan, Suho berkata, "Kalau aku menggunakan runestone, apakah aku bisa mempelajari ekstrasi bayangan?" Tetapi kalau aku pikir lagi, aku juga telah mendapatkan sebuah skill yang disebut sebagai ketahanan tubuh ketika aku sedang bertarung. Sepertinya selain naik level dari sistem, aku juga bisa mendapatkan sebuah skill ketika aku terbangkitkan. Dibandingkan ketika aku sebelum terbangkitkan, di saat ini aku merasakan kalau aku seolah-olah telah menjadi karakter cheat. Bahkan luka-lukaku telah sembuh sepenuhnya ketika aku naik level. Beru berkata, mekanisme naik level ini berdasarkan pada sistem yang dulunya pernah digunakan oleh sang raja. Dan ini adalah sistem pendukung yang diciptakan untuk memastikan keamananmu ketika kau telah tumbuh. Seharusnya kau merasa senang setelah mendapatkan hadiah itu karena kau akan bisa menjadi seorang necromancer terkuat. Kemudian Suho menggenggam batu itu dan sebuah notifikasi menuliskan bahwa Suho akan bisa menggunakan skill ekstrasi bayangan apabila ia menghancurkan batu itu. Setelah Suho menghancurkannya, tiba-tiba saja sebuah bayangan telah melonjak dari bawah kakinya dan langsung menyelimuti sekujur tubuhnya yang menandakan kalau Suho telah berhasil mendapatkan skill itu. Lalu sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa ekstrasi bayangan sama sekali tidak membutuhkan mana. Dengan mengekstrak mana dari tubuh yang sudah mati, maka Suho akan bisa mengubahnya menjadi pasukan bayangan. Tetapi tingkat kegagalan dalam ekstrasi ini akan meningkat tergantung pada status target dan juga waktu kematiannya. Jadi jumlah bayangan yang dapat diekstrak oleh Suho saat ini hanya tersedia 3 mayat. Ketika melihat Suho yang begitu heran, Beru berkata, "Itu adalah sebuah skill yang mampu mengubah mayat menjadi pasukan bayangan sepertiku. Ekstrasi bayangan adalah benar-benar sebuah inti dari kemampuan yang memungkinkan Yang Mulia Sung Jinwo untuk menjadi sang raja bayangan." Suho berkata, "Apakah ini sama seperti necromancer? Tetapi jika aku ingin mengendalikan pasukan bayangan, bukankah aku harus memburu mereka terlebih dahulu? Dan itu artinya aku hanya bisa mengendalikan mereka yang kekuatannya lebih lemah daripada aku." Terlihat setiap kali Suho mengarahkan tangannya kepada mayat-mayat para goblin, maka notifikasi telah muncul yang menanyakan apakah Suho akan mengekstrak mayat itu. Lalu Suho berpikir bahwa skill itu sangatlah merepotkan saat ia melihat notifikasi lain yang meminta Suho untuk memberikan perintah tertentu pada ekstrasi bayangan itu. Namun di sampingnya Beru berulang kali mengedipkan kedua matanya yang seolah-olah memberikan isyarat kepada Suho. Tetapi Beru tidak ingin mengatakannya karena di saat itu Beru hanya ingin melihat bagaimana pola pikir Suho untuk menggunakan skill itu.
Kemudian Suho menatap mayat itu dengan tatapan mata yang sangat tajam, dan tanpa keraguan sedikit pun Suho telah mengucapkan sebuah kalimat yang sama sekali tidak tahu apa artinya. Suho berkata, jika itu adalah perintah, maka sesuatu yang jelas akan lebih baik. Arise. Seketika itu juga sesuatu yang sangat tidak terduga telah terjadi di hadapannya. Tiba-tiba saja terdengar tawa para goblin telah bergema di udara. Pada saat yang bersamaan, bayangan dari mayat para goblin yang tergeletak di atas tanah telah menggeliat yang seolah-olah kalau mereka masih hidup. Gelak tawa seperti para bajingan keji telah bergema dari segala arah, dan tangan hitam dari bayang-bayang telah menjulur keluar seperti setan yang kembali dari alam neraka. Bukannya merasa bangga dengan hasil yang ia dapatkan, namun Suho begitu heran. Ia berkata, jadi apakah ini yang disebut sebagai prajurit bayangan? Ternyata mereka tidak sehebat yang aku kira. Beru pun berkata, umumnya pasukan baru dari bayangan sedikit lemah dibandingkan ketika ia masih hidup. Namun mereka juga akan sedikit mengecil dari tubuh asli mereka. Dengan kesalnya Suho berkata, karena mereka yang selemah ini, apakah mereka akan menghilang dalam satu hari? Beru pun mengatakan kalau hal itu sama sekali tidak mungkin akan terjadi. Dengan suara yang begitu pelan, Beru berkata, kemampuan pasukan bayangan sangatlah dipengaruhi oleh statistik dan juga level kecerdasan. Ini adalah kemampuan yang sangat hebat dan juga benar-benar luar biasa. Bahkan tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana bagusnya kemampuan ini. Kemudian Suho mengajak Beru untuk pergi meninggalkan dungeon itu karena ia merasakan kalau perutnya sangatlah kelaparan. Di saat itu Suho menyadari kalau dia sudah 2 hari belum ada memakan apapun. Sebelum mereka pergi, Beru mengatakan kalau Suho bisa pergi kapan saja dari dungeon itu dengan menggunakan kunci kegelapan yang telah diwariskan kepadanya. Setelah keluar dari dungeon itu, Suho langsung menikmati makanannya. Ia merasakan sensasi yang sangat luar biasa setelah mengunyah makanannya. Ketika itu, Suho mengatakan bahwa makanan yang disediakan oleh rumah sakit sangatlah enak, sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa berhenti untuk menikmati hidangannya. Di sampingnya Beru berkata, wahai raja kecil, aku akan menjelaskan kepadamu sesuatu yang sangat penting untuk kau lakukan. Jadi, mulai dari sekarang kau memiliki 3 misi utama. Yang pertama, kau harus melindungi bumi ini dari serangan para monster. Yang harus kau lakukan adalah pergi ke dalam dungeon dan berburu para monster. Jadi levelmu akan naik setiap kali kau berburu para monster. Semakin kuat dirimu itu, maka semakin aman dunia ini. Yang kedua adalah bagaimanapun caranya kau harus menemukan Nona Hayin. Kemungkinan besar kau akan menemukan sebuah petunjuk apabila kau berburu monster di dalam dungeon. Dengan tatapan mata yang tajam, Beru melanjutkan kata-katanya untuk menyebutkan misi yang ketiga. Wahai raja kecil, misi yang ketiga ini sangatlah penting, yaitu untuk mengembalikan kekuatanku. Aku sama sekali tidak percaya kalau aku hanyalah seekor kelas pribadi di dalam dunia ini. Aku sangat ingin menunjukkan kepadamu bagaimana kekuatanku yang sesungguhnya. Saat mendengar Suho yang menanyakan apa yang dibutuhkan oleh Beru untuk bisa mengembalikan kekuatannya, Beru pun berkata, aku bisa menyerap mana dan juga pengetahuan target dengan cara memakan mereka, meskipun metode ini sangatlah tidak baik. Tetapi aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain karena aku sangat jauh dari sang raja. Jadi intinya aku hanya perlu menyerap mana dengan mendapatkannya di dalam dungeon. Saat mendengar Suho yang mengajaknya untuk pergi ke dalam dungeon, Beru berkata, sebelum kita pergi, yang harus kau lakukan terlebih dahulu adalah mendapatkan lisensi hunter untuk bisa pergi ke dalam dungeon. Jadi mari kita pergi ke asosiasi untuk melakukan penilaian mana. Beberapa saat kemudian, Suho pun langsung pergi menuju asosiasi untuk melakukan penilaian mana. Sambil menunggu hasil yang akan ia dapatkan, Suho bergumam, aku adalah seorang awaken yang bisa naik level dan aku sangat penasaran rank apa yang akan aku dapatkan. Apakah mungkin kalau aku mendapatkan rank S ataupun di atasnya? Namun apa yang dipikirkan oleh Suho tidak seperti yang ia bayangkan. Mereka mengatakan bahwa Suho adalah hunter rank E karena mana yang ia miliki hanyalah 46 dan itu sangatlah rendah bagi seorang hunter.
Setelah mengetahui hasil mananya, Suho langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di sampingnya Beru berkata, "Aku telah mendengar bahwa rank hunter telah dikategorikan dengan berdasarkan mana mereka. Jadi sudah sangat jelas kalau rankmu sangatlah rendah karena kau hanya berfokus pada peningkatan kekuatanmu saja." Suho berkata, "Kau tidak usah mencoba untuk menghiburku karena itu sama sekali tidak akan membantuku. Apa yang terjadi kepadaku, otoritas bayangan telah dibatasi dan sekarang rankku sangatlah rendah. Apakah mungkin seorang rank E sepertiku akan mampu melindungi dunia ini? Aku telah mendengar sebuah party di dalam penyerangan sangat jarang membutuhkan seorang hunter rank E. Jika situasinya seperti ini, maka akan sulit untuk masuk ke dalam dungeon." Namun tiba-tiba saja Suho menyadari bahwa ada cara lain agar ia bisa masuk ke dalam dungeon. Suho menyadari bahwa penyerangan dungeon memiliki pembagian divisi secara menyeluruh. Yang pertama adalah pasukan pemburu yang gagah berani melakukan penyerangan ke dalam dungeon. Lalu yang kedua adalah tim pengangkutan ataupun pengambilan bangkai para monster yang telah dikalahkan. Yang ketiga adalah tim paling belakang yang bekerja untuk mengumpulkan sumber daya yang mereka dapatkan dari dalam dungeon. Selain ketiga pasukan yang disebutkan itu, mereka masih membutuhkan seseorang yang bahkan berada pada rank E. Jadi sudah dipastikan kalau aku akan bisa memasuki sebuah dungeon. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Suho langsung bergabung kepada sebuah party yang masih membutuhkan seorang hunter rank E sepertinya. Kemudian Suho berkata kepada seseorang yang ada di sampingnya, "Aku baru saja terbangkitkan dan aku sangat berterima kasih kepadamu karena hanya kaulah seorang awaken yang aku kenal." Orang itu bernama Talim. Dia adalah seorang asisten dosen yang mengajar pada Universitas Kesenian Suho dan dia merupakan seorang hunter yang berada pada rank E. Sambil menambang, Suho melanjutkan kata-katanya, "Aku sangat bersyukur kalau aku memiliki seorang senior awaken yang ada di sekitarku, dan berkatmulah aku bisa bekerja di tempat ini." Namun Suho langsung terdiam ketika Talim yang memanggilnya. Di saat itu, Talim langsung berlutut di hadapannya sembari mengucapkan kata maaf atas insiden yang terjadi di dalam kampus. "Aku adalah satu-satunya seorang awaken yang berada di dalam sana, namun aku sangatlah ketakutan sehingga aku langsung melarikan diri hanya seorang diri. Jadi aku minta maaf kepadamu karena aku sama sekali tidak melakukan apapun untuk membantu kalian semua." Dengan santainya Suho berkata, "Angkatlah kepalamu karena kau adalah seorang hunter rank E yang sama sepertiku. Bukankah kau sudah tahu bahwa asosiasi telah mengajarkan kepada hunter rank E untuk melarikan diri sekuat tenaga saat melihat seekor monster? Bukankah kau hanya mengikuti aturan itu?" Terlihat Talim sama sekali tidak percaya saat mengetahui bahwa Suho hanyalah seorang hunter rank E yang sama sepertinya. Talim bergumam, "Apa yang ia katakan sangatlah mustahil dan itu bertolak belakang dengan apa yang aku lihat dengan kedua mataku. Ketika aku melarikan diri, aku melihatnya melawan monster itu hanya seorang diri. Bahkan ia mampu memberikan serangan kepada monster itu layaknya seorang hunter yang sangat berpengalaman. Tidak mungkin kalau aku salah lihat karena orang yang melawan monster itu sangat mirip dengan Suho." Talim berkata, "Sangat mengejutkan bahwa seorang hunter rank E sepertimu bisa melakukan penyerangan terhadap monster itu." Di sampingnya Beru berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar bahwa sang raja kecil sangatlah luar biasa." Talim pun memalingkan pandangannya ke arah samping karena ia menyadari bahwa ada seseorang yang menjawab perkataannya itu. Seketika itu juga Talim langsung berteriak ketakutan karena ia sangat terkejut saat melihat seekor semut yang bisa berbicara seperti itu. Saat mendengar Suho yang bertanya mengapa Beru berada di tempat itu, ia pun berkata, "Wahai raja kecil, saat ini kekuatanmu selemah larva. Jadi aku tidak akan tenang kalau aku tidak berada di sampingmu untuk memberikan perlindungan kepadamu." Talim berkata, "Apakah kau adalah seorang necromancer? Jika memang seperti itu, maka kau sangatlah beruntung karena kebanyakan hunter rank E sama sekali tidak memiliki sebuah skill." Talim pun mengatakan kalau dia juga memiliki sebuah skill yang bisa membuat larinya menjadi semakin kencang. Sambil tertawa Suho berkata, "Apakah karena skill itu kau sangat mahir di dalam melarikan diri?" Kata-kata polos itu telah menyakiti perasaan Talim, bahkan lebih menyakitkan karena hal itu memanglah benar. Melihat Talim yang meringkuk di pojokan, Suho pun mencoba untuk menghiburnya dengan mengatakan kalau ia hanya bercanda.
Di sampingnya Beru berkata, "Wahai sang raja kecil, kau sungguh hebat karena kau mampu menghancurkan mental manusia ini dengan satu kali serangan saja." Kemudian Suho menatap ke arah dalam dungeon itu. Ia bergumam, "Ini adalah pertama kalinya aku memasuki dungeon selain dungeon kegelapan. Tempat ini sangatlah berbeda karena dungeon ini adalah sebuah gua yang berkelok-kelok. Apakah pasukan pemburu telah berburu para monster di dalam sana? Rasanya aku begitu penasaran bagaimana situasinya di dalam sana." Memang benar adanya, di dalam sana pasukan pemburu telah berhasil menghabisi para monster yang mendiami dungeon itu. Mereka berkata, "Sepertinya dungeon ini memanglah kosong karena sejak dari tadi yang kita temukan hanyalah para monster serigala." Monster serigala memanglah tidak berharga, tetapi mereka juga terkadang memiliki batu mana. Jadi kita harus sedikit lebih keras untuk mendapatkan keuntungan dari dungeon ini. Akan tetapi jangan sampai kita lengah karena kita tidak tahu apa yang akan muncul di dalam dungeon ini. Terdengar salah satu dari mereka berteriak untuk memanggil sang kapten karena ia telah menemukan sebuah jalan yang terselip di balik celah bebatuan. Mereka pun berjalan memasuki celah batu untuk mencapai sebuah tempat yang ada di dalam sana. Di dalam sana, mereka menemukan sebuah altar yang disinari oleh cahaya kemerahan. Mereka pun bertanya-tanya tempat apa yang telah mereka temukan itu. Lalu salah satu dari mereka mengatakan apakah mereka harus kembali terlebih dahulu untuk melaporkan kepada asosiasi dan juga meminta bantuan kepada mereka. Salah satu yang lainnya mengatakan bahwa skill sensornya tidak merasakan kehadiran seorang monster. Bahkan ia juga tidak bisa merasakan aura yang berbahaya di dalam tempat itu. Namun saat mereka mencari di sekitar tempat itu, mereka telah menemukan sebuah pedang yang tertancap di tengah bangunan altar itu. Dan itu adalah sebuah pedang yang dipenuhi oleh aura yang sangatlah luar biasa. Semua mata para pemburu menjadi rakus karena mereka sangat tertarik dengan pedang itu. Meskipun mereka tidak tahu senjata apa yang mereka temukan, tetapi sangat jelas terlihat kalau senjata itu sangatlah mengesankan. Sang kapten berkata, "Kita harus memeriksa pedang ini terlebih dahulu karena item yang seperti ini seringkali memiliki sebuah jebakan. Jadi kita harus berhati-hati." Akan tetapi, seseorang yang bernama Yungjun langsung menghampiri pedang itu sembari berkata, "Meskipun di dalam sini ada perangkapnya, namun aku adalah seorang tanker rank C. Jadi aku yakin kalau aku akan bisa mengatasinya." Di saat itu, sang kapten mencoba untuk menahannya, namun Yungjun telah menggenggam pedang itu dengan sangat erat. Seketika itu juga, Yungjun langsung terdiam ketika ia merasakan kalau kesadarannya telah ditelan oleh pedang itu. Di saat itu, Yungjun melihat kalau dia telah berdiri di atas lautan darah. Bahkan ia juga telah melihat ada begitu banyak mata-mata yang menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Tepat di belakangnya, sang kapten merasa sedikit tenang ketika melihat Yungjun yang berhasil menarik bilah pedang itu. Ia berpikir bahwa tempat itu sama sekali tidak terdapat jebakan apapun. Terdengar Yungjun yang berkata dengan nada yang sangat mengintimidasi, "Dasar brengsek, berani sekali kalian semua mengincar pedang ini." Setelah mengatakan itu, Yungjun langsung memotong kepala sang kapten sehingga membuatnya langsung mati seketika. Terlihat mereka semua sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa sang kapten telah mati dengan begitu mudahnya. Mereka berpikir bahwa pedang itu benar-benar sebuah jebakan. Lalu dengan mata yang menyala dan juga tubuh yang dipenuhi oleh darah sang kapten, Yungjun kembali berkata, "Dasar bajingan, siapa yang berani menginginkan bilah pedang Raja Binatang?" Akhirnya mereka menyadari bahwa Yungjun telah meneteskan air mata darah. Ia mengamuk dan bilah pedangnya telah diarahkan kepada mereka yang seakan-akan telah bersiap untuk membunuh mereka semua. Mereka pun bersusah payah melawan Yungjun yang telah kehilangan akal sehatnya. Namun di saat itu Yungjun sama sekali tidak bisa mereka hentikan karena kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Di tengah hujan darah dan air mata yang membanjiri altar itu, sambil tertawa jahat, Yungjun kembali berkata, "Siapa yang berani menginginkan bilah pedang sang Raja Binatang ini?" Pada sisi yang lain, terlihat para penambang begitu heran dengan apa yang mereka lihat dengan kedua mata mereka. Di saat itu, Suho telah membangkitkan para goblin untuk membantunya menambang sumber daya yang ada di dalam dungeon. Para goblin melakukan pekerjaan itu karena mereka telah diperintahkan oleh tuan mereka.
Di sampingnya Talim bergumam, yang aku dengar kalau para necromancer hanya bisa memanggil 2 makhluk saja. Namun bagaimana mungkin orang ini bisa memanggil 4 ekor makhluk sekaligus? Saat ini aku berpikir bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Suho sangatlah tidak normal. Dia mengatakan kalau dia hanyalah rank E, tetapi kekuatannya bisa disandingkan dengan para hunter level tinggi. Lalu Suho bergumam, aku merasa tidak nyaman karena aku hanya bisa membangkitkan 3 makhluk dan juga membutuhkan sebuah mayat untuk menggunakan ekstrasi bayangan. Namun hal itu sama sekali tidak terlalu buruk karena aku bisa mengambil dan juga menggunakan mayat yang berada di dalam dungeon bayangan. Kemudian Suho berkata, Beru, seperti yang kukatakan, kekuatan ekstrasi bayangan sepertinya sebuah skill yang lumayan bagus. Beru pun berkata, wahai raja kecil, kau tidak usah memujiku setelah kau meminta mereka untuk melakukan pekerjaan yang seperti ini. Tetapi bukankah kau memasuki dungeon hanya untuk naik level? Suho berkata, berdasarkan aturan dari asosiasi, seorang hunter rank E seperti kami tidak bisa memasuki sebuah dungeon atas keinginan mereka sendiri. Aku telah mendengar alat pengukur mana mendapatkan banyak kesalahan dalam penilaiannya. Jadi saat manaku sudah meningkat, aku berpikir akan mengambil tes ulang ketika aku naik level. Kemudian Suho melanjutkan kata-katanya, apakah kau ingat tentang misi kita yang ketiga? Aku yakin kalau kita bisa melakukan itu di tempat ini. Bukankah kau mengatakan kau akan pulih apabila kau memakan sesuatu yang mengandung mana? Jadi makanlah batu mana ini meskipun batu ini hanya menyimpan sedikit mana. Mendengar perkataan Suho, mau tidak mau Beru harus memakan batu mana itu meskipun sejujurnya ia sangatlah kesal kepada Suho. Akan tetapi, tiba-tiba saja Beru merasakan sesuatu yang sangat kuat di dalam kegelapan dungeon itu. Lalu Beru bergegas memberitahu kepada Suho kalau ia telah merasakan kehadiran seorang raja di dalam dungeon itu. Sontak Suho sangatlah terkejut, ia pun bertanya apakah yang dimaksud oleh Beru itu adalah ayahnya. Beru pun menjelaskan bahwa di alam semesta ini sang raja sebenarnya tidak hanya satu saja. Namun ada juga beberapa orang raja yang berasal dari semesta lain yang mencoba menginvasi dunia yang dikuasai oleh Sung Jinwo, sang raja bayangan kita. Jika itu adalah raja kita, maka kekuatanku sudah pasti akan pulih seutuhnya dan aku akan kembali pada bentukku yang semula. Tetapi yang aku rasakan kalau aura ini sangatlah familiar. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.